Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Nurdianti dari kelompok 3 dan hari ini saya akan memaparkan progres hasil analisis kita tentang pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk PT Citra Harum Jaya, sebuah UMKM catering yang saat ini masih mengandalkan pencatatan stok secara manual. Dan next, ini ada tim kita, yaitu ada 7 orang. Yang pertama, project manager itu Bintang Aditya Ramadan, terus ada Fitri Handayani, dan saya sendiri Yesi Nurdianti, Dea Amelia, Khotruna Damahardika, Anindita Prameswari, dan Muhammad Reza Alfarizi. Next, selanjutnya adalah latar belakang. PT Citra Harum Jaya adalah usaha catering yang berkembang, namun masih mengandalkan pencatatan inventaris secara manual. Hal ini menyebabkan banyak masalah operasional seperti stok sering tidak akurat, bahan kadang habis tanpa peringatan, dan manajemen kesulitan untuk membuat keputusan karena tidak punya data real time. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem digitalisasi berbasis web yang terintegrasi untuk mengatasi semua masalah ini, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan stok. Oke, selanjutnya, mengapa kami memilih metode Agile Scrum? Kami memilih metode Agile khususnya framework Scrum karena proyek ini memiliki kebutuhan yang makin berubah seiring waktu, terutama saat kami mendapat feedback langsung dari tim catering. Dengan Agile, kami bisa kerja dalam iterasi singkat sprint selama 1-2 minggu. Setiap sprint diawali dengan perencanaan, diikuti dengan pertemuan harian atau daily scrum untuk koordinasi, dan diakhiri dengan review untuk demonstrasi hasil dan retrospektif untuk evaluasi proses. Ini memastikan kami selalu fokus pada nilai bisnis terbesar dan bisa beradaptasi dengan cepat. Selanjutnya, ini ada Project Charter. Project Charter ini merupakan kontrak formal yang menetapkan arah project. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan bisnis PT Citra Harum Jaya untuk sistem inventaris digital. Ruang lingkupnya mencakup semua fitur inti seperti manajemen data master, transaksi stok, notifikasi, dan laporan. Namun, kami juga jelas menetapkan hal-hal yang berada di luar ruang lingkup, seperti integrasi dengan sistem akuntansi dan menjaga fokus project. Jadwal milestone kami rancang secara realistis, dimulai dari analisis hingga implementasi di akhir tahun, yaitu tahun 2025. Selanjutnya ada CLD, Casual Loop Diagram, atau diagram lingkaran sebab akibat, yang kami buat untuk memahami dinamika sistem bisnis catering PT Citra Harum Jaya. CLD ini membantu kita untuk melihat gimana perubahan di satu bagian sistem akan memengaruhi bagian lainnya, baik secara positif maupun negatif. Di sini kita bisa melihat ada 2 jenis loop utama, loop penguat atau reinforcing, dan loop penyeimbang yaitu balancing. Pertama, loop penguat R berwarna hijau. Ini adalah lingkaran pertumbuhan positif. Ketika kita berhasil melakukan optimalisasi stok, maka akan menghasilkan jumlah pesanan yang lebih banyak karena operasional lebih lancar dan tidak ada kehabisan bahan. Semakin banyak pesanan, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang meningkat kemudian bisa diinvestasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi, misalnya dengan membeli peralatan baru atau menambah staf, dan akhirnya kapasitas produksi yang lebih besar akan memungkinkan kita untuk menerima lebih banyak pesanan lagi, sehingga menutup lingkaran pertumbuhan ini. Kedua, loop penyeimbang yaitu balancing. Ini adalah mekanisme kontrol alami yang mencegah sistem tumbuh tanpa batas. Jika jumlah pesanan terlalu tinggi dan melebihi kapasitas produksi, maka timbul tekanan kerja overload.
Tekanan ini akan menyebabkan penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya akan memengaruhi optimalisasi stok, karena stok bisa menjadi tidak terkontrol atau bahkan habis saat dibutuhkan. Dengan kata lain, sistem ini memiliki rem alami. Jika permintaan terlalu besar, maka efisiensi operasional akan turun, yang kemudian akan membatasi pertumbuhan pesanan. Oke, selanjutnya itu Software Requirement Specification atau SRS. Dokumen SRS ini adalah kontrak teknis antara tim pengembang dan klien. Dan di sini saya sudah menyiapkan link di bagian bawahnya, bisa dilihat. Kami mendefinisikan secara detail apa saja yang harus dilakukan sistem. Kebutuhan fungsional mencakup fitur seperti manajemen pengguna, pemantauan stok, dan pelaporan. Misalnya, RF06 menyatakan bahwa sistem harus secara otomatis mengurangi stok saat ada transaksi penjualan. Selanjutnya, non-fungsional yang sangat penting seperti performa NRF01, keamanan dan keandalan RNF04. Semua ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan kita kembangkan. Oke, selanjutnya slide ini menampilkan 7 entitas inti yang menjadi inti. Misalnya, entitas item menyimpan semua bahan dan produk, sementara inventari stok mencatat stok terkini secara real time. Setiap perubahan baik dari pembelian, produksi, maupun penjualan dicatat di histori stok. Untuk audit dan pelacakan, entitas seperti user, supplier, dan order penjualan melengkapi alur bisnis operasional catering. Lalu selanjutnya ini ada 4 entitas. Entitas ini berperan sebagai pendukung atau penghubung kategori, memungkinkan pengelompokan item secara fleksibel, dan karena satu item bisa punya banyak kategori, kami gunakan entitas penghubung item kategori, detail order penjualan, pencatatan komposisi setiap pesanan, sedangkan struktur produk berfungsi seperti resep digital, menyimpan daftar komponen yang dibutuhkan untuk membuat satu produk jadi. Dan next, ini ada IRD. IRD ini adalah blueprint sistem kami atau peta struktural database yang akan menjadi tulang punggung sistem manajemen inventaris di PT Citra Harum Jaya. Diagram ini menunjukkan ada 11 entitas utama, bagaimana mereka saling terhubung untuk mendukung alur bisnis catering. Dan selanjutnya ini ada table hubungan entitas dari IRD yang tadi. Dalam sistem ini kami merancang 11 entitas utama yang saling terhubung melalui relasi berbasis aturan bisnis PT Citra Harum Jaya. Setiap hubungan tidak hanya menggambarkan keterkaitan data, tapi juga mencerminkan alur operasional sehari-hari, mulai dari pembelian bahan, produksi, hingga penjualan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, setiap item itu terdiri dari bahan baku, komponen, atau produk jadi. Harus memiliki satu satuan, misalnya kayak kilogram, pieces, dan pokoknya itu. Tapi satu satuan bisa dipakai oleh banyak item. Ini adalah hubungan many to one atau N bagi satu lah. N tandanya kayak gini yang ada di contoh. Lalu yang kedua, setiap item hanya punya satu catatan stok terkini yang disimpan di inventari stok. Ini hubungan one to one, memastikan tidak ada duplikat atau duplikasi data, stok, dan selalu akurat. Yang ketiga, itu karena satu item bisa masuk banyak kategori, misalnya beras masuk kategori pangan dan bahan pokok, dan satu kategori bisa berisi banyak item.
maka ini adalah hubungan many to many. Untuk menanganinya, kami membuat entitas penghubung bernama item kategori, solusi standar dalam desain database relasional. Keempat, ini sistem mendukung fitur resep digital melalui entitas struktur produk. Di sini satu produk jadi atau item induk bisa terdiri dari banyak komponen item komponen. Misalnya satu porsi nasi goreng butuh beras, telur, sayuran, dan lain-lain. Ini adalah hubungan one to many dari item ke induk komponen. Kelima, setiap transaksi stok, baik pengembalian dari supplier maupun penggunaan untuk produksi, dicatat di history stok. Karena satu supplier bisa muncul di banyak transaksi, hubungannya one to many. Begitu juga dengan user. Satu staff bisa melakukan banyak transaksi stok. Jadi user history stok juga one to many. Dan keenam, untuk manajemen pesanan, satu order penjualan bisa berisi banyak item detail, sehingga hubungan dengan detail order penjualan adalah one to many. Dan karena satu item, misalnya ayam goreng, bisa muncul di banyak pesanan, maka item detail order penjualan juga one to many. Semua ini dirancang agar tetap konsisten, tidak ada stok ganda atau item tanpa satuan. Sistem bisa melacak riwayat lengkap setiap perubahan dan operasional bisnis seperti produksi berbasis resep atau notifikasi. Notifikasi stok krisis bisa berjalan otomatis dan akurat. Selanjutnya, ini ada demo aplikasinya. Oke, ini demo aplikasinya. Yang pertama ini tampilan loginnya. Lalu saya akan memasukkan email dan passwordnya yang sudah terdaftar. Oke, kita masuk. Pertama ini ada tampilan dashboard. Di dashboard ini ada baru ada item kritis, terus ada user, tampilan jumlah user, supplier, sama item. Misalnya item itu ada 13. Terus untuk fitur di sini kita ada dashboard, ada riwayat stok, ada inventory stok, ada item, satuan, resep, dan supplier. Dan user, nah di sini bisa ubah warnanya, temanya maksudnya. Berikut ini adalah tampilan itemnya. Nah, di item ini menunjukkan ada kode item, nama item, tipe item, satuan, dan simbol. Misalnya kita contoh mau buat item. Kita bisa adjust kode item, nama item, satuannya apa gitu, kayak tipe itemnya. Terus deskripsi dari item tersebut. Nah, ini untuk tampilan satuan. Tampilan satuan kurang lebih seperti ini. Kita bisa buat satuan. Satuan ada nama satuan, tipe. Contoh kita buat liter ya satuannya. Terus tipenya kita buat volume. Terus simbolnya kita buat L contohnya. Terus operasi dasarnya kali. Faktor kesatuan dasarnya 1000 misalnya. Kita buat. Setelah kita buat, simpan. Terus data berhasil dibuat. Kita balik lagi ke awal, ke menu awal. Nah, di sini yang tadi sudah kita buat itu akan tampil. Nah, sekarang ini ada resep. Di resep ini kayak contohnya resep nasi goreng, resep telur dadar gitu. Terus buat resep kita balik lagi ke resep. Terus sekarang kita mau ke supplier, kita lihat suppliernya.
Nah, di sini ada nama supplier, kontak, sama alamatnya. Ini buat mengubah atau untuk menambahkan bisa. Balik lagi. Kita ke user. Nah, di sini ada tampilan nama-nama user. Kalau misalkan kita mau nambahin user, di sini kita buatnya. Nah, kita baru punya 3 user, role-nya ada 3 doang, tapi bisa buat nambah lagi. Nah, ini ada riwayat stok, tampilan riwayat stok yang ada, kayak tanggal berapa dan bulan apanya tuh ada. Next ke inventory stok, tempat penyimpanan semuanya. Ada kode item, nama item, stok saat ini, satuan dasar. Ini contoh. Pertama kita masukin nama item, beras rojo lele, terus jumlah input kita bakal input 2 untuk contoh ya. Sekarang kilogram satuannya, terus tanggal bulannya, contoh tanggal, dan suppliernya kita misalnya toko beras Makmur Jaya gitu. Terus harga belinya, misalnya kita beli 30.000 deh. Ini untuk mengetik catatannya. Nah, kita buat. Sekarang kita lihat di tampilannya. Data berhasil dibuat. Nah, data yang tadi kita buat itu akan ada di tampilan sini. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke dashboard. Nah, sekarang kita coba program kita ke handphone. Nah, di sini udah mulai bisa pakai handphone ya Pak, udah responsif. Coba kita ganti ke apa ya? Mana ya? Ke iPad deh. Contohnya kalau misalkan kita pakai iPad, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih program yang sudah kita bikin itu seperti ini ya Pak. Kurang lebihnya masih tahap belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.